observasi, kemudian nanti observasi dan dilanjutkan untuk pasca observasi di hari selanjutnya. Kegiatan ini saya lakukan bersama rekan guru saya yaitu Bu Desta Wulandari selaku Koji. Sebelum saya melakukan observasi, saya akan melakukan pra observasi terlebih dahulu dengan Bu Desta Wulandari selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris. Desta Wulandari, sebelumnya selamat pagi. Bu Desta, apa kabarnya hari ini? Sehat ya, Bu? Sehat. Bu Desta, mohon izin nanti saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Desta, yaitu melakukan pengamatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Desta, dan saya mohon izin untuk boleh diizinkan masuk ke kelas Bu Desta. Ya, tapi sebelum saya melakukan observasi Bu Desta, kita terlebih dahulu melakukan pra observasi ya, Bu. Nah, oke. Bu Desta, kalau boleh tahu nantinya Bu Desta akan menyampaikan materi apa? Nantinya saya akan menyampaikan materi terkait dengan Deskriptif teks. Nah, itu kelas berapa ya? untuk fase E. Kelas 10 ya Bu Desta. Nah, materi deskriptif teks di kelas 10. Nah, kemudian nanti Bu Desta harapannya atau bagaimana tujuan pelajaran yang ingin Bu Desta capai di materi di kelas 10 tersebut? Ya Pak, dari pembelajaran deskriptif teks itu tujuan pembelajarannya itu peserta didik nanti mampu memahami terkait dengan fungsi sosial dan struktur teks dan unsur kebahasaan dari deskriptif teks itu dan mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Oke, jadi nanti anak-anak itu akan melakukan kegiatan presentasi ya, presentasi dalam kelas. Dan itu nanti pembagian kelompok atau presentasinya itu mandiri. Pembagian kelompok Kelompok besar atau kelompok kecil? Kelompok kecil 3 sampai 4 gitu ya. Oke. Kemudian Bu Desta, tadi kan sudah anak-anak nantinya akan melakukan presentasi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian area pengembangan yang ingin Bu Desta capai dalam proses pembelajaran itu apa? terkait dengan area pengembangan itu pertama itu tentunya memetakan dengan kebutuhan peserta didiknya ya Pak, sesuai dengan minatnya, kemudian strateginya juga harus diterapkan dengan baik, nanti menggunakan metode seperti apa di dalam kelas. Ya, terus kira-kira Bu Desta nanti menggunakan itu seperti apa? Menggunakan metode sosial emosional learning itu pendekatannya, kemudian menggunakan metodenya itu project based learning. Oh ya, jadi nanti menggunakan metode-metode itu ya. Juga nanti mungkin ada apa namanya, sebelum belajar ada SPK juga ya, biasanya Bu Desta juga ada SPK gitu kan. Oke Bu Desta, terima kasih. Kemudian nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bu Desta. Nah, kemudian setelah itu nanti kita melakukan pasca observasi ya, setelah observasi. Nah, nanti ada beberapa harapan sih, harapan yang ingin saya ketahui ketika melakukan observasi itu harapannya sesuai. Jadi apa yang Bu Desta ajarkan di kelas itu sesuai dengan kakak ajar, kemudian sesuai dengan tujuan pelajaran dan lain-lain. Dan nanti kita setelah itu kita refleksikan bersama. Bu Desta, jadi kita jam berapa Bu Desta masuk kelas? Tapi tidak terlalu lagi, mungkin observasi kita cukupkan saja Bu Desta. Setelah itu kita masuk ke kelas Bu Desta. Terima kasih Bu Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak, tanggap.
informasi nyata tentang pasca observasi dengan rekan guru saya itu ada Bu Desta dan yang ini lain. Ada Pak Safian. Saya akan mulai kegiatan pasca observasi dengan Bu Desta yang sebelumnya saya sudah melakukan pengamatan dengan Bu Desta, yaitu pra observasi dan observasi di kelas 10 atau fase yang sekarang dia Bu Desta. Jadi Bu Desta, saya minta waktunya sebentar untuk melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti tidak ada. Siap ya Bu Desta? Siap Pak. Sebelumnya Bu Desta, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sehat. Alhamdulillah Pak. Senang lagi. Senang Pak. Deg-degan. Deg-degan. Ya, jadi gini Bu Desta, setelah kita kemarin melakukan pra observasi, kemudian saya melakukan observasi di kelas Bu Desta. Selama Bu Desta melakukan proses pembelajaran di kelas, ya, saya melihat memang sudah proses pembelajarannya sudah cukup bagus. Kemudian materi-materi yang disampaikan juga sudah bagus ya Bu Desta. Kemudian di sini saya akan melakukan sedikit pasca observasi kemarin. Jadi kemarin waktu kita pra observasi, saya menanyakan tentang tujuan belajar Bu Desta, ya, kemudian materinya apa. Jadi menurut Bu Desta, setelah Bu Desta melakukan pembelajaran kemarin, ya, belajar kemarin di kelas 10 belajar bahasa Inggris ya, tujuan pembelajaran yang Bu Desta sampaikan ke anak-anak itu tidak tercapai atau tidak? Baik Pak Dimas, terima kasih terkait dengan kegiatan observasi kemarin Bapak yang dilakukan di dalam kelas. Untuk kegiatan di dalam kelas bersama anak-anak itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran itu, anak-anak itu kan belajar dengan materi descriptive text. Nah, anak-anak itu nantinya itu sebetulnya ditujukan untuk bisa memproduksi teks deskriptif secara lisan maupun teks. Kemudian anak-anak itu bisa mempresentasikan ataupun membuat teks deskripsi di dalam aplikasi, yaitu aplikasi Canva. Dan anak-anak itu alhamdulillah bisa dalam melakukan kegiatan tersebut. Oke, jadi anak-anak sudah diajarkan menggunakan aplikasi Canva ya, Canva untuk apa tadi? Deskripsi. Nah, kemudian dalam penggunaan aplikasi Canva tadi, kira-kira semua anak, semua siswa di kelas Bu Desta udah bisa menguasai atau belum? Tentunya belum ya Pak. Jadi saya sebagai guru melakukan pendekatan terhadap anak itu melalui pendekatan scientific approach ya, pendekatan alami gitu kan, yang ilmiah gitu kan. Jadi mendekati anak mana yang sudah bisa dan mana yang belum, dan bahkan mungkin ya terkadang itu anak itu diajari dengan gurunya itu kurang paham. Nah, jadi saya meminta kepada anak, coba nak ayo diajari itu temunya gitu. Nah, itu pembelajaran sejawat teman-teman gitu. Dan alhamdulillah itu berjalan Pak. Jadi dengan pendekatan seperti itu harapannya anak bisa melakukan penggunaan aplikasi Canva tadi semuanya. Bagus sekali Bu Desta. Terus aplikasi Canva tadi itu kan pastinya menggunakan media, ya kan Ibu? Ada media. Nah, mana saya lihat ada anak-anak, ada beberapa anak yang dia nggak pegang HP ya Bu. Nah itu gimana solusinya? Alhamdulillah Pak, ketika saya mengajarkan materi deskriptif text dan anak-anak diminta untuk membuat materi deskriptif text itu di Canva, contohnya di kita ya Pak ya, tugas. Nah, itu kebetulan saya ada di kelas DPIB. Nah, di situ ada komputer Pak. Jadi komputer itu yang bisa connect internetnya. Jadi dia bisa online di situ. Dan kebetulan ketika saya mengajar di kelas lain itu semuanya membawa handphone Pak. Nah, ketika mereka tidak ada kuota ya pakai tablet gurunya. Jadi gurunya berkuota. Ya. Yang pada dasarnya berarti tujuan pembelajaran yang disampaikan Bu Desta sudah tercapai. Kemudian Bu Desta setelah tujuan yang tercapai,
kemudian area pengembangannya nanti di depannya mau seperti apa lagi? Terkait dengan area pengembangannya itu ya tetap menyemangati anak-anak supaya anak-anak itu tetap konsisten dengan pembelajaran yang sudah diterapkan seperti itu Pak. Dan selalu menggunakan refleksi setelah usai pembelajaran dan ataupun umpan balik terhadap siswa tersebut. Jadi selalu ada refleksi setelah kegiatan pembelajaran itu. Ya. Setelah refleksi, apakah semua anak? Tadi kemarin saya lihatnya semuanya senang gitu ya, pas kita lakukan observasi. Tapi kan nggak tahu ketika di kelas lain. Nah, maksudnya ada nggak sih yang ketika itu refleksi ada anak yang memang terkadang itu kurang senang dalam proses pembelajaran itu atau gimana gitu ada? Ada. Tetapi ketika anak tersebut itu mungkin malu untuk mengutarakan refleksinya, maka saya menggunakan alternatif lain, menggunakan Padlet Pak. Saya bagikan di grup. Jadi anak-anak ayo silakan kirimkan apa yang kalian sudah dapatkan di pembelajaran hari ini, silakan dituangkan di Padlet. Jadi kan itu hanya saya yang bisa membaca gitu kan. Dan kalaupun teman yang lain membuka itu bisa membaca, tapi itu kan kemungkinan kecil karena biasanya mereka kalau sudah kirim sudah selesai gitu. Jadi refleksinya kalau anak yang malu membacakannya pakai Padlet dan semuanya mungkin ya? Iya Pak. Luar biasa. Kemudian kemarin saya lihat strategi juga sudah bagus ya, strategi pembelajaran ibu. Nah, ada yang mau ditingkatkan lagi strategi pembelajarannya ke depannya itu supaya apa ya lebih menarik lagi proses belajarnya. Walaupun proses belajarnya udah menarik sih, maksudnya ada strategi yang ingin ditingkatkan lagi. Ya, mungkin strategi yang perlu ditingkatkan nanti ya terkait dengan lebih konsistennya saya juga ya Pak, ketika di kelas itu saya betul-betul harus membawa yang namanya itu alat pengajar saya, contoh seperti laptop dan proyektor gitu. Kemudian saya pun harus betul-betul menyiapkan medianya itu ya berupa di PowerPoint itu gitu Pak. Jadi meskipun sudah, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi yang bisa linier atau sama lah ibaratnya dengan materi yang mau saya ajarkan. Karena jasa ini sudah diterapkan lagi lah proses pembelajaran yang di juga sudah sangat bagus. Kemudian setelah proses pembelajaran ada nggak sih hambatan-hambatan yang sudah lalui dalam proses belajar di kelas itu? Misalnya apa ya, anak nggak aktif atau apa selama proses pembelajaran? Tentunya ada ya Pak, tetapi kalau terkait dengan aktif atau tidaknya kan memang tergantung guru-gurunya. Nah biasanya itu yang kendala bagi saya itu anak itu terkadang itu ngantuk dan tidur gitu kan. Tetapi saya akali dengan atau saya strategikan ketika sebelum pembelajaran itu saya menggunakan ice breaking gitu Pak. Ice breaking di pertengahan pembelajaran? Fleksibel Pak. Biasanya saya di awal ketika anak-anak itu sudah mulai ngantuk, mulai lemas gitu. Tetapi saya tidak melakukan itu kalau anak-anak semangat. Saya melakukannya lagi ketika anak-anak itu pas di pertengahan pelajaran gitu Pak. Jadi ini ya ada strategi yang bisa digunakan tadi itu ya, mungkin ketika anak-anak ngantuk dan lain-lain. Nah, ada ini Bu, penugasan siswa nggak? Terkait dengan penugasan ada Pak, ketika jam saya itu sudah hampir selesai dan mereka belum selesai menyelesaikan tugasnya ya sudah untuk hari berikutnya seperti itu, karena saya pun tidak bisa memaksakan kehendak